Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat jumpa kembali di dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa buat saudara-saudara semua selalu sehat dan terlebih lagi selalu di dalam berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih yang menjadi khotbah di minggu ke-10 setelah Trinitatis 21 Agustus 2022 diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai ayatnya yang ke-14 dengan tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita dan demikianlah firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, orang yang rajin beribadah dan mengikuti segala kegiatan keagamaan akan dipandang oleh orang-orang sebagai sosok yang saleh dan taat beribadah. Begitulah pandangan secara umum. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah dengan rajin beribadah dan mengikuti segala bentuk kegiatan keagamaan, kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, khotbah kali ini akan menuntun kita untuk menemukan jawabannya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan firman ini dengan bersungguh-sungguh. Saudara terkasih, untuk lebih memahami firman ini ataupun khotbah kita kali ini, kita perlu membaca Yesaya pasal 58 ini dari awal. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya kehidupan bangsa Israel kala itu. Secara keagamaan mereka melakukan segala ajaran agama. Mereka mempersembahkan kurban, mereka berpuasa, mereka bersunat, mempelajari hukum Taurat. Namun yang menjadi permasalahan adalah ibadah itu mereka lakukan hanya sebatas kebiasaan dan rutinitas tanpa ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kaya dan yang berkuasa bukannya menolong orang miskin dan lemah, malah sebaliknya. Yang miskin itu yang mereka pakai sebagai objek mereka menambah pundi-pundi mereka, sehingga Allah tidak berkenan akan puasa mereka. Padahal Allah menginginkan ibadah maupun puasa yang murni di hadapan Tuhan. Itu adalah ketika mereka yang berkuasa, berkedudukan, dan yang kaya harus membuka
dan melepaskan belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk dan memerdekakan yang teraniaya. Mereka juga harus memberi makan yang lapar, memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang. Artinya, mereka harus peduli dan peka atas setiap penderitaan sesamanya. Mereka yang seharusnya membebaskan serta menebus para budak sehingga mereka merdeka, membela hak orang miskin dan tertindas dari orang-orang yang serakah. Saudara-saudara terkasih, untuk itulah Yesaya di dalam khotbah kita kali ini mengungkapkan bahwa apabila umatnya telah melakukan puasa dan ibadah yang benar, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab seruan serta doa-doa mereka, dan Allah berkenan atas ibadah mereka. Suatu kemunafikan bagi Allah ketika kita beribadah, berdoa, berpuasa, mengeluarkan kata-kata manis dan memberikan korban persembahan, jika dalam praktek hidupnya terdapat dosa dan hanya mencari keuntungan dirinya sendiri dan suka mengorbankan orang lain demi kepentingannya. Tuhan menginginkan agar setiap umatnya mampu menjadi terang dan mampu mengangkat dan mengeluarkan orang lain yang dalam kegelapan menuju terang yang bersumber dari Allah. Dengan demikian, kita yang mengasihi Allah harus juga dibuktikan dengan mengasihi sesama manusia. Kita harus bisa mengaplikasikan iman serta ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, di ayat 11 sampai 12 Yesaya menyampaikan apa yang menjadi janji Tuhan bagi yang melakukan dan hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu mereka yang hidup dalam kasih, peduli dan suka menolong sesama manusia. Tuhan akan memberkati mereka, menuntun hidupnya ke dalam sukacita. Dikatakan bahwa Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Berarti hidup sukacita meskipun berada dalam kesusahan dan tantangan hidup, seperti taman yang diairi dengan baik dan mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikianlah hidup orang yang penuh kasih akan diberkati Tuhan. Ibarat sawah, jika tidak dialiri air, maka padi itu tidak akan tumbuh dan menghasilkan. Namun jika airnya tetap mengalir dengan teratur, maka sawah itu akan menghasilkan padi yang berlipat ganda. Demikianlah juga ketika kita mampu mengaliri sesama kita dengan kasih sayang yang bersumber dari Tuhan, maka kita akan bertumbuh dalam Tuhan dan kita juga akan menuai berkat yang berlimpah yang juga bersumber dari Tuhan. Saudara-saudara, inilah pesan Nabi Yesaya kepada segenap bangsa Israel, terkhusus kepada para penguasa ketika itu dalam menjalankan roda pemerintahannya. Jika mereka sudah dapat hidup saling mengasihi dan saling peduli, maka Allah juga akan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bahu-membahu membangun kembali bangsa itu seperti yang dilakukan oleh para nenek moyang mereka. Membangun kembali Yerusalem yang telah diluluh lantahkan oleh Raja Nebukadnezar. Jika mereka mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka mereka yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni kembali. Artinya, merekalah yang akan memulihkan kembali keadaan Yerusalem. Saudara terkasih, kemudian di ayat 13 sampai 14 kita akan melihat di mana Yesaya juga memberi peringatan kepada bangsa Israel, umat Tuhan itu, untuk menguduskan hari Sabat ataupun hari Tuhan. Yesaya menyuarakan kepada bangsa itu betapa berharganya dan kudusnya hari Sabat itu bagi Tuhan. Jadi yang harus mereka lakukan pada hari Sabat itu adalah kehendak Allah, bukan melakukan urusan dan kepentingan pribadi mereka lagi. Hari Sabat sebagai hari yang Tuhan kuduskan, berarti orang Israel juga harus menguduskannya dan hidup dalam kekudusan dan kesucian.
Bila pelaksanaan Sabat dijalankan seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberkati mereka dan mereka menjadi berkat bagi sesamanya. Hari Sabat berarti hari khusus untuk Tuhan. Jadi setiap apa yang kita lakukan adalah seturut dengan kehendak Tuhan dan hari kita berguna serta penuh kemuliaan Tuhan. Berarti tidak melakukan perbuatan yang sia-sia dan penuh omong kosong, atau perbuatan yang menyenangkan diri sendiri. Jika bangsa Israel mampu menghormati hari Sabat dan menghidupi hari Sabat itu untuk kemuliaan Tuhan, maka janji Tuhan, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintas di puncak ataupun di bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Berarti berkat melimpah telah menanti orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dan menghormati serta mengisi hari Tuhan dengan segala kebaikan dan kasih. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dengan demikian, bersama Tuhan setiap tantangan dan beban akan dilepaskannya dan diangkatnya. Maka kita juga sebagai umat Tuhan saling membantulah dan melepaskan beban sesama kita, bukan malah menambah beban orang yang sedang dalam kesusahan. Karena dengan demikian kita akan diberkati, juga menjadi berkat bagi sesama. Dan itulah sesungguhnya sebuah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan oleh firman ini untuk kehidupan kita? Yang pertama adalah ibadah doa persembahan tanpa aplikasi dalam kasih kepada sesama tidak ada gunanya bagi Allah. Namun ibadah sejati adalah ketika apa yang kita ketahui tentang kehendak Allah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, wujud kasih kepada Allah adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama tanpa melihat bagaimana latar belakangnya. Tuhan telah membebaskan kita dari kup perhambaan dosa dan kekelaman dengan anugerah kasih setianya di dalam Yesus Kristus. Maka sebagai bukti kita telah menerima anugerah kasih itu, kita harus mengasihi sesama kita sebagaimana kita dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, Allah memberi 7 hari bagi kita dalam 1 minggu. Di dalam 7 hari tersebut kita memiliki 1 hari khusus untuk Tuhan. Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini selama 6 hari berturut-turut untuk melakukan kehendak Tuhan melalui profesi dan kehidupan kita. Hari ke-7 adalah hari di mana kita datang bersekutu dengan Tuhan untuk membekali diri dan iman kita dengan firman Tuhan, dan kita diutus kembali ke tengah-tengah dunia kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita dan melanjutkan kehidupan kita. Betapa indahnya ketika kita melakukan kesibukan kita dengan berbekal firman Tuhan. Ketika kita sudah diperlengkapi dengan senjata yang ampuh, maka musuh kita si iblis tidak akan mampu merongrong iman kita lagi untuk berbuat dosa. Dengan demikian, saudara-saudara, iman kita sama seperti rumah yang bersih, yang senantiasa disapu, ditata, dan dirapikan dengan teratur sehingga menghadirkan suasana yang nyaman. Allah telah berjanji, jika kita mau hidup seturut dengan kehendaknya, baik dalam suka maupun duka, maka Dia akan memberi damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah kepada kita, yang digambarkan seperti melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kereta kemenangan, di mana kita mampu menjadi pemenang dalam setiap pergumulan kita. Yakin dan percayalah, ketika Tuhan yang berkarya, maka pergumulan dan kesusahan akan diangkatnya dan digantikannya dengan sukacita yang bersumber dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang keempat, hidupilah makna dan hakikat dari ritual ibadah yang kita jalani. Jangan terjebak dengan ibadah yang semu, yang penuh kepura-puraan atau kemunafikan. Karena dalam setiap ritual peribadahan, Allah menguji kesalehan dan kesungguhan kita kepadanya dengan cara mempraktekkannya setiap hari lewat sesama kita dan alam ciptaannya. Itulah bentuk kesalehan dan ibadah kita yang sejati, yang Tuhan inginkan terwujud di dalam hidup kita sebagai umatnya.
Saudara terkasih, sebelum firman ini saya tutup, saya akan bercerita tentang merpati dan semut sebagai ilustrasi khotbah kita pada kali ini. Suatu hari semut tengah mencari makan di pinggir sungai. Karena angin yang cukup kencang, semut terdorong hingga ia terjebur ke dalam air. Semut berusaha keras untuk kembali ke daratan, namun ia kesulitan karena arus air sungai cukup kencang juga. Merpati tiba-tiba lewat. Lalu ia melihat semut sedang kesulitan untuk menyelamatkan diri. Maka dengan rasa yang peduli, merpati lalu menjatuhkan sehelai daun hingga semut mampu untuk berpegang pada daun tersebut dan kembali ke daratan. Dengan sangat bersyukur, semut berterima kasih kepada merpati. Lalu kemudian saudara-saudara, di hari yang berbeda, seorang pemburu memasuki wilayah hutan di mana merpati itu berada. Ia hendak memburu sang merpati yang cantik. Melihat itu, semut tidak terima. Semut lalu menggigit kaki sang pemburu. Pemburu yang kesakitan tidak dapat menembak dan mengenai sasarannya. Merpati akhirnya selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan dari cerita ini? Yang mau disampaikan adalah hidup saling memerdekakan dengan penuh kasih. Kita tahu bahwa merpati dan semut sangatlah berbeda, tetapi ada kasih di antara mereka. Demikianlah juga kita sebagai umat Tuhan harus saling memerdekakan satu dengan yang lain dengan penuh kasih tanpa melihat perbedaan. Karena dengan demikian kita telah menunjukkan praktik ibadah kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kembali mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar formalitas, tetapi kami betul-betul mempraktikkan ibadah kami dalam kehidupan kami sehari-hari dengan penuh cinta kasih dan betul-betul saling memerdekakan antara sesama kami manusia. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami melakukan firman. Demikianlah juga Bapa di surga buat pembaca, pendengar, dan seluruh jemaat Tuhan. Engkau berkati, Engkau senantiasa memelihara. Dan kami juga sadar di atas semuanya itu Tuhan, banyak sekali dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.